Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Penyertaanmu sempurna. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Demikian kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Walau tak lepas dari pergumulan, tangan Tuhan setia menggandeng kami, sehingga kami dimampukan menjalani pergumulan kami dan memenangkannya untuk berkat kemuliaan nama Tuhan, untuk memasyurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
teguhkan oleh kebenaran firman, untuk kami makin teguh beriman kepada Tuhan, walau sedang dalam pergumulan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita masuk Kejadian pasal yang ke-40. Ada 23 ayat, masih kisah tentang Yusuf. Mari kita baca. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minum maupun juru roti raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung tinggi bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Bapak Ibu, selama di penjara, Yusuf merupakan orang yang dapat dipercaya. Hal ini membuat kepala pengawal raja meminta Yusuf untuk
melayaninya. Dia pun melakukan tugasnya dengan baik. Suatu ketika juru minuman dan juru roti bermimpi. Namun tidak ada yang bisa mengartikannya. Hal ini membuat mereka sangat gusar. Karena pada masa itu mimpi sering dihubungkan dengan pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Yusuf mendengar kisah mereka, dia pun mengartikan mimpi itu. Ia lakukan itu semua bukan karena kehebatannya, tetapi Allah menyingkapkan arti mimpi melalui Yusuf. Setelah diartikannya mimpi itu, Yusuf berpesan, "Ingatlah kepadaku kalau keadaanmu telah baik." Maka terjadilah sebagaimana arti mimpi itu. Tetapi di akhir perikop kita tahu bahwa juru minuman raja ternyata melupakan Yusuf, walaupun ia sudah kembali ke posisinya, seperti mimpi yang diartikan Yusuf. Dari kisah itu kita tahu Yusuf sebenarnya mengharapkan agar dia segera mendapat keadilan. Dia pun ingin agar nasibnya berubah. Dia sedikit menceritakan bagaimana ia diculik dari keluarganya, dijual, dan tidak ada hal yang membuat dia seharusnya masuk penjara. Tetapi apa yang diharapkan Yusuf ternyata tidak terjadi. Ia tetap mendekam di balik jeruji dinginnya penjara. Bapak Ibu, kita belajar satu hal di sini. Pikiran manusia berbeda dengan pikiran Allah. Pikiran kita sering mengharapkan sesuatu kehidupan yang lebih baik. Tetapi sering terjadi nyatanya rancangan kita berbeda dengan kehendak Allah. Realitas kerap tidak sesuai dengan harapan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus terbuka dalam proses pembentukan Allah. Tetap beriman bahwa semua dalam kendali Tuhan sendiri. Ketika dalam kesulitan kita harus belajar peka, karena pada saat itulah kita perlu bertanya kepada Allah apa yang terjadi dan apa yang menjadi keinginannya. Sehingga kita tidak larut dalam kekecewaan. Selain daripada itu, dari kisah Yusuf ini kita diajarkan, sesulit apapun kehidupan kita tetap berbuat baik. Karena kebaikan yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Walau sesaat sepertinya juru minum raja melupakan Yusuf, tapi Tuhan membuat cara. Akhirnya Yusuf diingat. Bahkan itu menjadi cara jalan untuk Yusuf dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi tetap sehat, tetap semangat, jangan menyerah. Walaupun sedang dalam pergumulan, yakin percaya Tuhan akan menolong. Dan jangan tahan untuk berbuat baik walaupun sedang dalam kesusahan. Karena dengan cara demikian juga, apa yang sudah tabur dalam kebaikan itu bisa jadi adalah cara untuk saudara hidupnya menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kisah tentang Yusuf mengajar kami beriman kepada Tuhan dan memiliki visi jauh ke depan. Dalam iman percaya dan menggenapi visi-Mu pada setiap pribadi anak Tuhan, kami belajar menerima proses dari Tuhan. Karena segala proses yang terjadi dalam kehidupan kami sesungguhnya adalah cara Tuhan membentuk kami, mematangkan kami untuk menjadi makin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, setia dalam-Mu Tuhan. Dan supaya kami peka dan kami tetap
menyatakan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus menabur kebaikan. Berkati setiap umat Tuhan, berkati keluarganya, berkati suami istri, anak cucu semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan. Usaha pekerjaan dari umat-Mu, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Dan supaya setiap umat-Mu tak lupa bersyukur dengan mengucap syukur persembahan mereka, baik persepuluhan maupun juga persembahan khusus, persembahan syukur yang dinyatakan kepada Tuhan. Khususnya memasuki akhir tahun, banyak prediksi-prediksi di awal tahun nanti, tetapi kami percaya bukan ramalan yang kami pegang, tetapi janji firman Tuhan, bahwa anak cucu kami tidak akan meminta-minta, bahwa kelimpahan berkat dinyatakan atas kehidupan kami. Kami mau tetap menabur di ladang yang subur, yaitu pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang bersama-sama dalam doa pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengawali hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.